Ya, selamat malam semua Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, seminggu rasanya cepat sekali dan kita boleh ketemu lagi ya di hari Rabu ini. Nah, materinya lanjutan dari Kisah Rasul, sekarang pasal yang ketiga, Bapak Ibu. Ya, kita melihat ada satu kisah yaitu ini ya, penyembuhan orang yang sakit lumpuh, saudara-saudara. Nah, ini saya sebut mujizat yang pertama yang dilakukan oleh para rasul. Ya, mujizat pertama yang dilakukan Rasul Petrus khususnya yaitu penyembuhan si lumpuh. Nah, ini sesuai dengan amanat agung ya. Jadi setiap kitab Injil bagian terakhir itu ya, sebelum Yesus meninggalkan para murid naik ke surga itu memberikan pesan atau perintah. Ya, kalau kita lihat Markus pasal 16 ayat 17-18 mengatakan seperti ini, Tuhan Yesus. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Lalu mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi kita lihat Yesus berpesan ya kepada para murid bahwa tanda-tanda atau kata lain itu mujizat ya menyertai para murid. Nah, Saudara, kita lihat mujizat itu ya yang disebut tanda itu kan bukan tujuan. Jadi kalau saudara di jalan ada tanda katakanlah satu tempat makanan gitu ya, resto apa begitu. Lalu ada tanda belok kanan atau lurus atau belok kiri ya. Nah, kita kan nggak berhenti di tanda itu. Betul ya Bapak Ibu ya. Kita pasti terus berjalan mengikuti tanda itu sampai ke tujuan. Nah, sekarang sama. Jadi orang Kristen yang berharap mujizat ya, saudara-saudara, itu sebenarnya bukan tujuan akhir. Ya. Tujuan akhirnya apa? Kristus sebenarnya. Ini yang kadang orang lupa ya. Penekanannya itu mujizat. Seolah-olah kalau sudah dapat mujizat itu selesai. Istilahnya sudah sampai ke tujuan. Oh, belum. Itu masih separuh perjalanan, saudara. Karena tujuan akhirnya adalah Kristus. Nah, ini yang harus kita pahami ya, saudara. Nah, kemudian disebut juga akan mengusir setan, betul. Nanti di sepanjang kitab Kisah Rasul itu ya, nanti siapa itu ya? Ya, katakanlah Paulus dan Silas itu mengusir hamba perempuan yang itu ya, yang punya ilmu itu ya, yang dipakai tuannya, saudara, untuk apa itu bekerja itu ya, saudara. Nah, lalu mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Nah, ini sudah digenapi di hari Pentakosta ya, bahasa-bahasa lain itu, saudara. Kemudian memegang ular. Kemudian sekaligus mereka minum racun maut. Nah, memegang ular ini kuasa-kuasa si jahat ya, boleh merupakan simbol dari kuasa si jahat ya, saudara-saudara. Ular itu, si iblis itu ya. Nah, nanti akan takluk ya, saudara. Kemudian minum racun maut. Nah, ini biasanya apa ini di pedalaman dikasih minum, kita nggak tahu kalau mengandung racun umpama ya, diminum nggak mati, saudara. Terus, nah ini yang penting, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, akhirnya dipraktekkan di Kisah Rasul pasal yang ketiga yang akan kita renungkan bersama-sama. Nah, coba kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 ya, satu perikop ini, saudara. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, terjemahan literal menyebutkan jam doa, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di pelajaran apa yang kita bisa ambil di sini, saudara? Ada waktu doa, ada jam doa. Nah, mungkin pertanyaan reflektifnya, apakah kita juga memiliki waktu atau jam berdoa kita setiap hari, saudara? Ya, sebenarnya bebas mau tentukan sendiri waktunya. Nah, kalau soal jam-jam itu kan tradisi bangsa Yahudi ya, saudara ya. Hukum Taurat itu memang ada jam-jamnya. Sehingga dipraktekkan oleh saudara kita yang muslim itu ada jam-jamnya. Ya, tapi sebenarnya
kalau kita lihat dari Tuhan Yesus, ya nggak disebut jamnya. Ya, bisa pagi-pagi, bisa malam sekali begitu ya. Jadi dengan kata lain fleksibel, saudara. Ya, di tengah-tengah kesibukan dan pekerjaan, waktu istirahat kita katakanlah siang hari ya, sebenarnya kita ambil beberapa menit untuk berdoa bisa. Ya, tapi intinya adalah kita memiliki jam atau waktu untuk berdoa. Ya, saya berharap kita boleh mempraktekkan ini ya, saudara-saudara, di tengah kesibukan kita. Lalu yang kedua, ayat yang kedua disebut di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Nah, saudara, disebut lumpuh sejak lahir. Nah, kita ketemu pasal 4 Kisah Rasul ayat 22, waktu sembuh itu umurnya lebih dari 40 tahun. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, katakanlah dari umur berapa. Kalau bayi lahir nggak mungkin ya, katakanlah umur 5 tahun umpama. Ya, sudah diangkat pagi hari, kemudian sore bawa pulang. Kita mengatakan tiap-tiap hari. Ya, diusung ya saudara, pagi diletakkan kembali, sore bawa pulang untuk meminta sedekah. Bisa jadi kalau sudah sore pulang bagi hasil ya sama yang mengangkat itu ya saudara-saudara. Ya kira-kira gambarannya seperti itu. Ya, harus diusung, ini merepotkan, pagi diletakkan, sore bawa pulang, lalu setiap hari lagi di situ. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kok tidak berkata kepada orang-orang yang mengangkat itu, kali ini ya masukkan aku ke dalam Bait Allah. Ya kan? Kita mengatakan diletakkan di dekat pintu gerbang, nggak pernah masuk. Padahal kan ada hamba Tuhan tanda petik terkenal kalau konteks sekarang ya saudara ya, yaitu Rasul Petrus dan Rasul Yohanes itu kan. Ya, nah jadi kita lihat nggak pernah mengatakan masukkan itu. Ya, nah kenapa? Ya ini konsep berpikir ya, kalau nanti masuk Bait Allah kan memberi, tidak diberi ya, mungkin bisa jadi begitu. Atau yang kedua, cacat itu tidak boleh masuk Bait Allah. Ya, kalau menurut hukum Taurat, apalagi para imam yang cacat itu tidak boleh mendekat ke bait suci, saudara. Dan ini kisah Daud ya, diingatkan di 2 Samuel 5:8, kalau Bapak Ibu baca itu juga sama. Jadi orang-orang cacat itu nggak boleh masuk ke dalam bait Allah. Nah, bisa jadi ini orang yang lumpuh ini mendengar ya, saudara, kisah di dalam perjanjian lama itu, di mana lumpuh ya, cacat, saudara tidak diperkenankan masuk ke sana. Ya, oke. Lalu di dalam ayat yang ketiga dikatakan, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes tidak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka, Petrus dan Yohanes, dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Bapak Ibu bisa menggambarkan situasinya, si lumpuh ini berharap kepada hamba Tuhan ya, kepada manusia di sini. Nah, mengapa saudara? Dia bisa jadi ingat ya, karena seumuran juga ya. Yohanes ini kan anaknya orang kaya, anak pengusaha ikan ya, namanya Zebedeus. Masih ingat ketika Yohanes itu, kemudian Petrus itu karyawannya Bapak Zebedeus ini yang punya usaha ini ya, ikan, punya kapal, lalu mereka menangkap ikan. Ya. Nah, bisa jadi ini anak orang kaya ini Yohanes, makanya minta belas kasihan kepada Yohanes ini. Padahal Alkitab mengatakan ketika Yesus berkata, "Ikutlah aku dan kamu kujadikan penjala manusia," maka firman Tuhan mengatakan Yohanes Petrus ini meninggalkan perahunya, meninggalkan jala, meninggalkan ikan-ikan yang barusan ditangkap, lalu ikut Yesus. Ya, jadi saudara lihat sebenarnya Petrus, Yohanes ya nggak punya apa-apa ya. Ketika ikut Yesus benar-benar ditinggalkan semua. Nah, jadi aplikasinya kita lihat di sini, si lumpuh ini berharap kepada manusia, dan Yeremia 17 ayat 5 dan 6 mengatakan berharap kepada manusia itu terkutuk, saudara. Nah, coba kita lihat.
Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, kalau sudah mengandalkan manusia, berarti kan pasti bukan Tuhan, dan dikatakan menjauh dari Tuhan. Ya, itu pasti ya, saudara. Kemudian dikatakan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tengah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Benar-benar mengalami kekeringan ya saudara ya, kekeringan. Nah, kita belajar bagaimana dengan sebaliknya. Itu ayat yang ke-7 dan ke-8. Bukan kutuk tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau tadi terkutuklah karena mengandalkan manusia, lalu hatinya jauh dari Tuhan. Kalau yang sekarang diberkati karena mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, digambarkan ya seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Seperti gambar di atas itu ya saudara, akar pohon itu ya semakin ke dalam, ya istilahnya berakar ke dalam, ya tujuannya apa? Kita pernah dulu SMP SMA ya belajar biologi itu. Akarnya terus ke dalam, akarnya terus ke bawah, akarnya terus bergerak. Ya untuk apa saudara? Ya mencari air ya, sumber air itu. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan itu benar. Dan pohon yang seperti ini pasti akan kuat, ditimpa angin badai tetap bertahan karena mengakar kuat ke dalam. Dan yang kedua, pohon ini pasti terus akan bertumbuh dan akhirnya berbuah. Kenapa? Karena sudah menemukan sumber air itu. Nah, analogi ini saudara dipakai untuk menggambarkan kehidupan kita sebenarnya. Jadi air yang memberi hidup, betul ya, kepada pohon itu. Nah, Yohanes 4 ayat 13-14 mengatakan, saudara, air hidup itu adalah Yesus itu sendiri ya. Jawab Yesus kepadanya, perempuan Samaria, barang siapa minum air sumur ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Pertanyaannya, hidup kita apakah terus berakar ke dalam untuk mencari air itu, saudara-saudara? Ya, kita percaya kepada Kristus, kita di dalam Kristus. Puji Tuhan kita sudah menemukan sumber air itu. Nah, harusnya kalau sudah menemukan sumber air itu, harusnya kita seperti pohon yang kuat ya, yang hidup, yang terus bertumbuh dan terus berbuah. Nah, itu digambarkan orang yang berharap kepada Tuhan. Dan orang seperti itu, kata firman Tuhan tadi, diberkatilah. Lalu ayat berikutnya mengatakan, tetapi Petrus berkata, ya, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudara lihat ketika si lumpuh berharap supaya Petrus dan Yohanes itu memberi sesuatu, lalu jawabnya adalah emas dan perak tidak ada padaku. Ya saudara, tidak punya. Ya, karena memang kita berkata ketika ikut Yesus tinggalkan segala sesuatunya lalu ikut Yesus. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Punya apa saudara? Punya Yesus ya di sini. Demi nama Yesus Kristus disebut lagi orang Nazaret. Ini berarti Yesus yang telah mati dan bangkit dan naik ke surga. Ya, jadi ini sebutan tempat ini penting menunjukkan bahwa hanya ada satu ya, Yesus yang disebut Kristus itu yang telah mati, bangkit
dan naik ke surga. Makanya selalu ditekankan ini ya di dalam Kisah Rasul itu. Ya, lalu lihat apa yang terjadi, saudara. Orang yang lumpuh itu akhirnya bisa berdiri, kemudian kakinya kuat ya, lalu bisa melonjak. Waduh, ini sudah puluhan tahun tidak bisa berbuat apa-apa ya. Setelah melonjak berdiri, berjalan ya, kian kemari bolak-balik begitu ya, karena tahunan, puluhan tahun nggak pernah berjalan. Bisa jadi rasanya berjalan seperti apa juga tidak tahu kan, saudara. Lalu yang terpenting adalah masuk ke dalam bait Allah ya, mengikuti para rasul itu masuk ke dalam bait Allah. Awalnya hanya di pintu gerbang saja, pagi, sore, terus seperti itu. Saudara, merepotkan orang lain ya, minta-minta. Tapi kali itu dia berjalan, melompat ya, memuji Allah, masuk ke dalam bait Allah. Nah saudara, ini kita boleh melihat bahwa nama Yesus Kristus itu ya berkuasa ya saudara, berkuasa. Oke, lalu ayat 9 dan 10. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saudara, kita belajar apa dari kisah ini? Sama seperti lumpuh yang sudah mengalami kesembuhan ya atau pertolongan, akhirnya memuliakan Allah. Sudah mengalami pertolongan Tuhan, akhirnya memuliakan Allah dan masuk ke dalam bait Allah. Ini penting ya saudara ya. Masuk ke gereja kalau konteks sekarang untuk beribadah kepadanya, memuji memuliakan dia dan untuk melayani dia. Jadi setelah ditolong Tuhan, setelah disembuhkan, kemudian mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, apa aplikasinya? Yang pertama, saudara, orang yang lumpuh itu perlu pertolongan. Nah, sebenarnya orang yang lumpuh ini ya digambarkan seperti orang yang berdosa ya saudara, yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan ya, perlu uluran tangan dari Tuhan itu untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Gitu ya. Dulu sebelum kita percaya Tuhan, nah kita bagaikan orang yang lumpuh itu sebenarnya. Itu yang kedua, berharap materi tetapi hanya duduk saja. Harusnya apa? Berharap materi yang banyak, harusnya bekerja keras ya. Tapi si lumpuh ini berharap materi hanya duduk saja, saudara, hanya duduk keras saja di situ. Nah, tanpa bekerja keras kalau boleh dikatakan. Ya mungkin ini ya para koruptor itu ya saudara ya. Enak-enakan tapi duitnya banyak ya. Nah, hamba Tuhan yang ketiga di situ Petrus dan Yohanes itu hamba Tuhan biasa. Ya, manusia biasa juga. Lalu menjadi luar biasa ketika memberitakan Yesus orang Nazaret, satu-satunya yang telah mati dan bangkit, saudara. Lalu yang terakhir ini penting, responnya apa setelah sembuh, atau dengan kata lain setelah diselamatkan oleh Tuhan, masuk ke dalam bait Allah yang selama ini hanya duduk dekat pintu gerbang bait Allah. Nah, biarlah saudara-saudara kita melihat diri kita, ingat satu hal, sebelum kita percaya Yesus, kita bagikan orang yang lumpuh tadi, saudara, berharap kepada orang lain untuk menolong kita, dan kita sudah ditolong oleh Tuhan, kita sudah disembuhkan, kita sudah diampuni, dan setelah itu biarlah kita terus bersukacita, saudara-saudara, masuk ke dalam bait Allah untuk memuji, menyembah, dan akhirnya melayani Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai di sini